Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Desi Rahmawati dengan NPM 1910303057. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menampilkan susunan balok dari proyek aplikasi yang telah saya susun sebelumnya. Nah, pada tampilan utama ini merupakan tampilan awal dari proyek aplikasi yang saya susun atau yang saya buat. Nah, kemudian baloknya, susunan balok pada screen awal ini meliputi bagian bottom masuk. Nah, ini susunannya, ini meliputi ini when ketika button masuk diklik maka akan membuka screen lain dengan nama screen 2. Kemudian ada bottom keluar. Nah, jika bottom keluar diklik maka akan menutup aplikasi. Nah, pada button masuk ini kan jika diklik ke screen 2. Nah, kita lihat ke screen 2. Pada desain, nah seperti ini tampilan pada screen 2. Terdapat button KI, KD, indikator, dan tujuan. Terdapat button materi, LKPD, dan juga button kembali. Kita lihat pada susunan baloknya, ini meliputi ketika button KI, KD, dan indikator diklik, maka akan membuka screen ketiga ini. Nah, kemudian kita lihat screen ketiga untuk membuktikan apakah benar itu. Ketika button KIKD indikator diklik, maka akan muncul screen 3 seperti ini tampilannya. Terdapat lagi pilihan button KI dan KD, indikator dan tujuan pembelajaran, serta button kembali. Nah, kita bahas yang button ke screen kedua dulu, yaitu terdapat button materi. Jika button materi diklik, maka akan menampilkan screen 6. Dan ketika button LKPD diklik, maka akan muncul screen pada LKPD ini. Kemudian terdapat button kembali. Nah, jika button kembali diklik, maka akan muncul atau tampilannya akan kembali ke screen awal, yaitu screen 1. Kemudian pada screen 3, nah terdapat pilihan seperti ini tadi dengan susunan baloknya sama. Nah, yang berbeda itu ini semua sama, susunan baloknya seperti ini, hanya perbedaannya button sama nama screen-nya. Nah, pada screen ke-6 ini yang merupakan screen atau tampilan materi. Nah, ini tampilannya mengapa seperti ini? Karena ini saya isi dengan materi yang telah saya upload di Google Drive, dan linknya saya sertakan pada susunan balok ini. Jadi, jika materi atau LKPD yang kita upload pada Google Drive dan akan kita tampilkan pada aplikasi, maka susunan baloknya seperti ini. Nah, ini kan screen 6, maka jika screen 6 diklik, nah, when screen 6 initialize do, nah ini dipilih, kemudian nanti lalu klik web viewer. Nah, web viewer ini diklik maka akan muncul balok atau blok-blok ini, kemudian pilih call web viewer go to URL. Nah, URL ini nanti kita isi pada teks ini. Nah, ini nanti diisi dengan link pada Google Drive sesuai dengan materi atau yang akan kita tampilkan pada screen yang telah kita susun ini. Karena ini screen-nya merupakan screen materi, maka link tadi, yang link 2 ini merupakan link materi yang telah saya upload pada Google Drive. Kemudian, pada screen 2, nah ini kan terdapat materi sudah dibahas, dan KI, KD, indikator, dan tujuan itu tadi susunan bloknya sama. Kemudian kita menuju ke LKPD. Nah, LKPD masuk ke ini. Nah, pada screen LKPD terdapat pilihan yang terdiri dari lembar kerja, simulasi video, latihan soal, evaluasi, dan button kembali. Pada lembar kerja dan simulasi video ini susunan baloknya sama seperti susunan balok materi pada screen ke-6. Untuk lebih jelasnya kita lihat. Nah, ini kan susunan baloknya pada screen LKPD. Nah, untuk mengetahui susunan pada lembar kerja, maka kita pergi pada lembar LKPD. Nah, seperti ini. Sama, susunan baloknya sama seperti screen 6 yang tadi, screen materi. Nah, tampilannya seperti ini sama. Hanya saja ini saya kasih background atau wallpaper. Untuk susunan baloknya sama. Terdapat perbedaan hanya pada linknya saja. Maka linknya itu menyesuaikan dari materi atau yang akan kita tampilkan pada aplikasi ini. Kemudian pada screen simulasi, nah ini juga sama tampilannya. Saya gunakan web viewer, kemudian baloknya sama susunannya, dan linknya ini merupakan link
dari simulasi video yang telah saya upload pada Google Drive. Kemudian terdapat tadi pada screen atau tampilan LKPD terdapat pilihan latihan soal. Nah, ini kita pergi pada latihan soal. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini terdapat komponennya itu terdapat yang paling pokok itu ada label soal, kemudian label pilihan, label 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan tadi label 1. Ini label pilihan A, B, C, dan D. Kemudian terdapat button. Button ini merupakan pilihan pada pilihan A, B, C, dan D. Kemudian untuk baloknya agak sedikit rumit. Nah, seperti ini. Ini merupakan susunan balok pada screen latihan soal. Nah, pertama-tama kita menyusun ini initialis global soal. Ini untuk menuliskan soal, kemudian kita make a list pada list ini, make a list ini. Nah, ini sama kan, nanti jika akan menambah list-listannya ini tinggal kita klik pada yang biru-biru ini. Nah, nanti kan terdapat yang dapat kita tambahkan seperti itu. Kemudian pada ini yang balok warna ungu ini pada teks. Nah, ini. Nah, bisa kita tambahkan lalu kita isi dengan soal-soal yang akan kita tampilkan pada screen latihan soal. Kemudian terdapat pilihan A, ini untuk semua pilihan A pada masing-masing soal ini. Kemudian kita copy lagi pada pilihan B, kita isi pilihan B semua pada soal ini. Kemudian seterusnya sampai pilihan D. Nah, untuk pilihan jawaban ini kita tuliskan jawaban yang benar pada setiap soal yang kita susun. Nah, setelah itu kita pilih initialis ini global name to. Nah, name-nya kita ganti dengan index to 1. Nah, ini maknanya karena kita kan mulai dari 1, soal nomor 1 gitu. Jadi ini tetap 1 ya. Kemudian kita susun pada prosedur. Nah, prosedur kita pilih to prosedur do. Nah, ini maksudnya prosedurnya itu panggil soal, maksudnya untuk menampilkan soal-soal seperti itu. Kemudian pada logik kita nanti pilih set label soal. Kita ini bisa diganti nama, mau label soal atau soal gitu, terserah. Kemudian text to select list pada ini tadi make a list. Nah, seperti itu. Select list item list global soal. Dari ini global soal. Nah, kemudian ini disusun dari label soal, kemudian pilihan A, B, C, D, seterusnya. Kemudian pada ini when control, kita mengontrol pilihan dari A. Nah, di sini ada kontrol, lalu dipilih dari when. Nah, pada ini when pilihan A, klik ini. Nah, nanti kemudian kontrol, kita pergi ke kontrol dan pilih if then else. Nah, if then else seperti ini. Jika kita memilih global jawaban A, kemudian pada global index, nah ini nanti jika soalnya benar maka bernilai 20, karena jumlah soalnya ada 5, maka jika total skornya itu 100, maka masing-masing soal yang benar itu nilainya 20. Kemudian jika salah, maka akan skornya itu akan ditambah 0 gini. Kemudian jika pada soal itu sudah mencapai 5, maka membuka ke halaman score pada start value global score. Kemudian jika maksudnya belum mencapai 5 soal, nah itu kembali lagi pada soal setelahnya, yaitu get global index plus 1. Plus 1 itu maksudnya kan tadi misalnya setelah
menyelesaikan soal pertama. Nah, nanti jika belum mencapai 5 soal, maka akan otomatis ke soal kedua, seperti itu. Dan ini yang pilihan A ini, kalau susunannya itu kita copy atau duplicate dan diganti untuk pilihan B, C, dan D, seperti itu. Setelah itu, sudah selesai, untuk susunannya sudah selesai, dan mari kita coba pada aplikasi yang sudah belum, masih kurang satu lagi, pada screen simulasi. Tadi kan pada LKPD, nah pada LKPD terdapat button evaluasi. Nah, kita lihat pada button atau screen evaluasi. Nah, seperti ini tampilannya, balok sama, yaitu pada LKPD ini. Ketika evaluasi diklik, maka langsung muncul ke screen evaluasi. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, jika ini kan terdapat button kembali, maka jika button kembali diklik, maka akan kembali ke screen LKPD. Nah, sekian dari saya. Mari kita coba untuk pembuktiannya di aplikasi yang sudah terinstall. Mari kita coba untuk tampilan pada aplikasinya setelah terinstall di smartphone atau handphone teman-teman sekalian. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini pada aplikasi. Kemudian kita masuk, terdapat pilihan KIKD indikator dan tujuan, kemudian button materi, LKPD, dan kembali. Pertama-tama kita ke ini KIKD indikator dan tujuan. Terdapat pilihannya lagi, kemudian kita klik KI dan KD, akan muncul KIKD-nya. Kita klik kembali, nah, akan muncul ke halaman sebelumnya, dan kita pilih indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik kembali. Nah, pada tampilan seperti ini lagi, kita klik materi. Nah, ini ditunggu sebentar karena ini akan menyambungkan ke Google Drive. Nah, di sini saya terdapat 2 materi, yaitu tentang enzim yang atas ini, kemudian yang bawah ini tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, seperti ini sampai bawah. Nah, ini terdapat rinciannya. Nah, kita kembali. Kemudian pada LKPD-nya terdapat pilihan lembar kerja, simulasi video, latihan soal, evaluasi, dan button kembali. Lembar kerjanya, karena ini saya upload pada Google Drive, maka tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini sampai bawah. Nah, sudah. Kemudian terdapat simulasi video. Nah, ini juga terhubung pada Google Drive. Ini bisa langsung kita klik mulai. Nah, ini bisa. Kemudian terdapat latihan soal. Nah, seperti ini tampilannya. Sistem pencernaan yang melakukan gerakan mekanik pertama. Kita pilih mulut. Gerakan peristatik pertama, misal kita pilih kerongkongan, organ pencernaan yang memiliki cairan sangat asam. Misal kita pilih lambung, dan ini misal kita pilih asal gitu ya. Gak tahu. Terus ini juga asal. Nah, berapa skornya? 60. Nah, berarti kan kita tadi jawabnya salah 2 karena total soal kan 5 dan total skor itu 100. Maka total skor perolehannya 60 karena salah menjawab 2, misalnya gitu. Kemudian kembali dan terdapat evaluasi. Nah, seperti ini tampilannya. Terdapat 3 soal evaluasi. Kemudian kembali dan sampai pada screen awal lagi. Seperti ini, teman-teman.